Assalamualaikum. Ya, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Zainuddin Hamid serta teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Serina Putri Syaira Hidayat dengan NIM 2025-4137. Saya selaku moderator pada presentasi kelompok kami. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami, kelompok 9, akan mempresentasikan materi dengan judul Karya Fiksi sebagai Media Pendidikan dan Hiburan. Sebelum kita memulai presentasi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Halo, perkenalkan nama saya Susan Sitiawati dan NIM saya 2025-4220. Halo, perkenalkan nama aku Farida Safadra, NIM 2025-4137. Halo. Selanjutnya presentasi kita akan dibagi menjadi 4 pembahasan. Mari kita mulai dari pembahasan yang pertama yang akan dibacakan oleh Claribel dengan materi pengertian karya fiksi. Untuk Claribel, waktu dan tempat dipersilahkan. Apa sih itu karya fiksi? Karya fiksi itu adalah jenis karya tulisan atau cerita yang berasal dari imajinasi, khayalan atau rekaan penulis, bukan berdasarkan kisah nyata. Karya fiksi ini menjadi sarana ganda pendidikan dan hiburan dengan memberikan kenikmatan batin dari cerita rekaan sambil sekaligus menanamkan nilai moral. Fiksi dapat meningkatkan literasi, kreativitas, dan kemampuan berpikir kritis pembaca. Menjadikannya alat belajar yang menyenangkan dan efektif baik untuk anak-anak maupun orang dewasa. Nah, kalian tahu nggak sih apa aja ciri-ciri dari karya fiksi? Yang pertama, bersifat imajinatif, yaitu diciptakan dari khayalan, bukan laporan fakta. Yang kedua, mengandung pesan atau nilai moral. Seringkali ingin menyampaikan pesan kehidupan. Yang ketiga, memiliki unsur intrinsik seperti tema, tokoh dan penokohan, alur atau plot, latar seperti tempat, waktu, suasana, sudut pandang, dan yang terakhir ada amanat. Contoh karya fiksi itu ada apa aja sih? Yang pertama ada novel, ini ada cerpen, yang ketiga ada dongeng, keempat ada legenda dan mitos, yang terakhir ada drama atau naskah teater. Terima kasih kepada Claribel atas penjelasannya mengenai pengertian karya fiksi. Selanjutnya pembahasan kedua akan disampaikan oleh Susan yang akan membahas tentang penjelasan karya fiksi sebagai media pendidikan. Fungsi fiksi sebagai media pendidikan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi karya fiksi sebagai media pendidikan, yaitu karya fiksi tidak hanya dibuat untuk menghibur, tapi juga memiliki nilai pendidikan yang sangat penting. Nah, pertama, melalui pembentukan karakter dan moral. Dalam cerita fiksi, seringkali kita menemukan amanat moral, nilai-nilai etika, serta kebijaksanaan hidup yang dapat kita pelajari melalui tokoh dan peristiwa yang ada di dalam cerita. Dan yang kedua, pengembangan imajinasi dan kreativitas. Fiksi mengajak pembaca untuk masuk ke dunia khayalan. Dari situ imajinasi kita akan semakin berkembang. Begitu juga dengan kemampuan berpikir kreatif. Nah, yang ketiga, peningkatan keterampilan literasi. Dengan membaca dan mengulas karya fiksi, kita bisa melatih kemampuan membaca, menulis, dan memahami isi teks dengan lebih baik. Hal itu tentu membantu meningkatkan kemampuan literasi kita secara keseluruhan. Nah, dan keempat, fiksi juga dapat menjadi sumber pengetahuan. Walaupun berasal dari imajinasi, banyak karya fiksi yang mengandung unsur ilmu pengetahuan, seperti dalam fiksi ilmiah yang sering mengeksplorasi gagasan sains dan teknologi. Jadi, melalui karya fiksi, kita tidak hanya mendapat hiburan, tapi juga pendidikan dan pembentukan karakter, wawasan, dan pola pikir kita. Nah, Berikutnya, Susan akan menjelaskan
Nah, yang kedua, fungsi fiksi sebagai media hiburan. Nah, saya akan menjelaskan tentang fungsi karya fiksi sebagai media hiburan itu gimana. Yang pertama adalah fungsi utama dari karya fiksi tentu saja untuk memberikan kenikmatan batin. Cerita fiksi mampu menghibur pembaca dengan menghadirkan pengalaman baru yang menyenangkan dan membuat kita sejenak lupa dengan kesibukan atau masalah sehari-hari. Nah, selain itu, fiksi juga berfungsi dalam menyampaikan emosi. Melalui alur cerita, tokohnya, pembaca juga dapat ikut merasakan emosi yang ada di dalam cerita seperti sedih, bahagia, marah, atau haru, seolah-olah kita sendiri yang mengalami kisah tersebut. Nah, dan terakhir, fiksi juga bisa menjadi permainan mental. Maksudnya, fiksi dapat merangsang pikiran kita untuk berimajinasi, mendebak alur, cerita, dan memahami makna di balik setiap kejadian. Jadi, dengan cara itulah karya fiksi menjadi hiburan yang bukan hanya menyenangkan, tapi juga membuat kita berpikir, belajar, dan secara tidak langsung. Nah, di sini juga ada contohnya nih. Aku kasih contohnya dari novel Bumi dan Selamat Tinggal karya Terelie. Bisa langsung aja kalian baca di bukunya. Nah, jadi dari dua novel itu, kalian juga harus membutuhkan waktu konsentrasi lebih. Namun, dari situ kita bisa mendapatkan pengalaman emosionalnya yang dalam, terus pesan moral yang kuat, serta nilai kehidupan yang tidak bisa diperoleh dari hiburan instan. Jadi meskipun hiburan instan lebih cepat dan praktis, karya fiksi tetap memiliki nilai yang jauh lebih bermakna dan mendalam karena tidak hanya menghibur, tapi juga mendidik dan memperkaya jiwa pembacanya. Terima kasih kepada Susan yang telah menjelaskan tentang karya fiksi sebagai media pendidikan dan media hiburan. Dan yang terakhir akan disampaikan oleh Hanifah dengan topik mengapa orang lebih cenderung memilih hiburan instan daripada membaca karya fiksi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang mengapa orang lebih cenderung memilih hiburan instan daripada membaca karya fiksi. Saat ini, banyak orang memilih hiburan instan seperti menonton video pendek, scrolling media sosial, atau bermain game karena sifatnya lebih cepat, mudah diakses, dan tidak memerlukan konsentrasi yang tinggi. Gaya hidup masyarakat modern yang serba sibuk membuat mereka lebih menyukai hiburan yang praktis dan langsung memberikan kepuasan emosional tanpa perlu berpikir terlalu dalam. Selain itu, tren sosial dan budaya digital juga berperan besar. Konten-konten viral di platform seperti TikTok, Instagram, dan YouTube jauh lebih sering muncul di layar kita, sehingga menarik perhatian lebih cepat dibandingkan membaca karya fiksi yang membutuhkan waktu, imajinasi, dan minat baca yang lebih tinggi. Tidak hanya itu, kebiasaan membaca di kalangan remaja dan dewasa muda juga sudah mulai turun. Karena mereka lebih terbiasa dengan informasi singkat dan visual daripada teks panjang seperti novel. Akibatnya, minat terhadap karya fiksi menurun. Padahal, membaca fiksi dapat memberikan manfaat jangka panjang seperti melatih empati, memperluas wawasan, dan meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Terima kasih kepada Hanifah atas penjelasannya. Baik teman-teman, demikianlah presentasi dari kelompok kami dengan topik karya fiksi sebagai media pendidikan dan hiburan. Kurang lebihnya mohon maaf, saya sebagai moderator undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.